Hai guys, teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya di seputar cinta. Saat ini saya akan menyampaikan 9 tipe cewek yang umumnya dipilih cowok untuk dinikahi. Sebelumnya, saya mengajak teman-teman pemirsa untuk klik subscribe. Klik subscribe gratis. Subscribe ada di bawah video ini. Klik subscribe gratis. Tujuan klik subscribe supaya teman-teman pemirsa dapat terus berlangganan dan mengikuti info-info dari saya secara gratis. Subscribe letaknya ada di pojok bawah video ini. 9 tipe cewek yang umumnya dipilih cowok untuk dinikahi. Nah, seringkali kan cewek kaget nih. Udah pacaran dengan cowok tersebut sekian lama, tapi kok cowok itu nggak kunjung menikahi dan malah kayak pengen bikin putus dan ujungnya menikah dengan wanita lain. Seringkali cewek itu nggak habis pikir, gitu loh. Kadang-kadang cewek yang cantik, seksi, tapi kenapa nggak dipilih sama cowok jadi istrinya? Hanya dipacarin doang, tapi nggak kunjung melamar. Malah ujungnya kadang cowok itu mencari cewek lain yang tampangnya nggak sekeren dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, berikut ini saya ingin menyampaikan 9 tipe cewek yang pada umumnya dipilih cowok untuk dinikahi. Yang pertama adalah bisa masak. Secara umum, pria itu akan memilih wanita yang bisa masak untuk dijadikan istrinya. Ya. Jadi kalau wanita karir yang nggak bisa masak, condong agak berat secara umum. Yang kedua, keibuan. Secara umum pria akan menyukai wanita yang keibuan, dan wanita yang keibuan condong akan lebih dipilih untuk dijadikan istri. Yang ketiga, wanita yang akrab dengan anak kecil. Pria akan memilih wanita yang bisa akrab dengan anak kecil untuk jadi istrinya dibandingkan wanita yang dingin terhadap anak kecil atau bahkan judes sama anak kecil. Karena wanita yang dingin pada anak kecil atau judes pada anak kecil umumnya tidak dipilih cowok untuk jadi istri. Kenapa? Karena nanti kalau punya anak, dia akan judes atau dingin sama anaknya. Yang keempat, supel, pandai membawa diri. Biasanya pria akan memilih wanita yang supel, pandai membawa diri untuk menjadi istrinya. Kenapa? Karena kalau wanita itu kaku kan sulit nanti bertetangga. Sementara wanita yang supel, pandai membawa diri akan enak untuk bertetangga karena tegar tegur dengan tetangga, ngobrol dan sebagainya. Sehingga akan mudah untuk sosialisasi dengan lingkungan. Dan terutama juga keluarga besar. Yang kelima, berpakaian, berpenampilan sederhana, tidak glamor. Secara umum, pria akan memilih wanita yang berpakaian, berpenampilan sederhana, tidak glamor untuk dijadikan istri. Sementara kalau wanita yang berpakaian glamor, pakai kalung emas dan sebagainya, condong justru tidak dipilih. Karena pada dasarnya wanita yang sederhana lah yang dipilih oleh pria untuk jadi istri. Kalau wanita yang glamor biasanya hanya untuk pacaran atau senang-senang. Tapi untuk hubungan jangka panjang untuk jadi seorang istri itu biasanya nggak dipilih. Yang keenam, wanita yang tidak materialistis. Pria condong akan memilih wanita yang tidak materialistis. Memang secara umum wanita itu matre ya. Cuman dipilih adalah yang paling logis, paling tidak kentara materinya, dan paling bisa menerima cowok itu apa adanya. Jadi kalau cowok itu penghasilannya UMR, wanita itu bisa menerima gitu, kenyataannya memang seperti itu. Jadi dibanding cewek yang pengennya harus berpenghasilan sekian, harus kasih sekian setiap bulan sama gue. Nah biasanya cewek yang menetapkan target tinggi itu biasanya nggak dipilih sama cowok. Tapi sementara kalau cewek yang bisa menerima penghasilan cowok apa adanya, itu yang akan dipilih jadi istri. Ya. Yang ketujuh,
wanita yang selalu mendukung pria, baik berupa ide, saran, menyemangati pria, menghibur, menenangkan, ya. Itu yang akan dipilih untuk jadi istri. Karena kalau wanita yang selalu memberikan ide, memberikan saran, memberikan nasihat, menyemangati pria, menghibur pria di kala susah, atau menenangkan di kala pria emosi atau lagi marah kesal sama orang, wanita tersebut yang akan dipilih karena wanita tersebut sanggup mendampingi sebagai istri, sanggup mendampingi dan bisa menenangkan, bisa menyemangati, bisa menghibur, bisa mendampingi dalam suka dan duka. Itu intinya. Yang kedelapan, wanita yang hemat. Pada umumnya wanita yang boros itu pasti nggak dipilih untuk jadi istri. Pria tuh pasti akan milih wanita yang hemat. Jadi kalau dua wanita, satu cantik tapi boros, yang satu lagi biasa tapi hemat, pada umumnya pria akan milih wanita yang biasa tapi hemat. Ya. Sementara wanita yang cantik tapi boros hanya jadi pacar, tapi tidak dijadikan istri. Dan yang kesembilan, wanita yang bisa bantu cari uang. Tidak harus bekerja di kantor ya. Tapi wanita yang bisa bantu cari uang tuh bisa jualan kue, atau bisa misalnya jualan online gitu ya. Atau bisa bikin jualan nasi uduk depan rumah atau gimana. Itu akan dipilih biasanya. Untuk apalagi zaman sekarang yang mulai susah secara keuangan gitu ya. Secara umum yang paling dipilih adalah yang bisa bantu cari uang. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, serta komentar ya. Terima kasih.